Halo Sobat Kompeten Learning, kita kembali lagi di pembahasan soal TBS LPDP. Kali ini kita akan membahas soal terkait dengan subbab verbal. Oke, kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Di sini ada soal padanan kata. Ada kata urologi dan alat kelamin. Nah, di sini urologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang alat kelamin atau organ dalam. Nah, ini sepadan dengan apa ya? Jawabannya adalah A, yaitu botani adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan tumbuhan. Kita cek yang sosiologi, ini tidak mempelajari desa, farmasi. Nah, farmasi memang ada hubungannya dengan obat, tapi lebih kepada prosesnya. Jadi, farmasi dan obat itu kurang tepat. Keuangan dan perusahaan tidak tepat, sosiologi dan hukum juga tidak tepat, maka jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor yang kedua, ada melati dan bunga, lalu bawang dan apa? Oke, di sini melati adalah contoh dari bunga. Nah, bawang itu adalah contoh dari umbi, merah, putih, bumbu atau harum. Nah, bawang merupakan contoh dari jenis umbi-umbian. Nah, melati adalah jenis dari bunga. Bawang adalah jenis dari umbi. Bukan bumbu ya, hati-hati terkecoh. Selanjutnya, laut dan samudra. Maka padanan katanya adalah, laut itu merupakan samudra kecil atau laut yang luas itu dinamakan samudra. Sungai, laut, danau, air, bukit, lembah. Nah, ini lebih cocok ya. Pulau yang luas itu dinamakan benua. Maka jawabannya yang D. Konstitusi preambul. Padanan katanya adalah di sini ada opera intermezzo, legislatif pendahuluan, drama epilog, buku, kata pengantar. Nah, dalam konstitusi itu ada yang namanya preambul atau pendahuluan. Nah, dalam buku juga ada yang namanya pendahuluan, kata pengantar ya. Maka lebih tepat jawabannya yang D. Nomor 6. Ada kata kaku dan ramah. Nah, ini merupakan dua kata yang saling berkebalikan atau antonim ya. Ada Saturnus Venus, Swiss Alpen, Nirwana Sorga. Nah, lebih cocok jawabannya yang C ya. Nirwana dan Sorga. Salah. Nirwana itu Sorga ya. Ini sinonim. Ada Allegro dan Adagio. Nah, inilah. Ini adalah padanan kata yang saling berkebalikan. Allegro itu adalah nada tinggi, sedangkan Adagio itu lemah. Jadi, sepadan dengan kata kaku dan ramah. Selanjutnya, padanan katanya insting dan naluri. Nah, di sini insting dan naluri itu satu makna gitu kan ya, sinonim, lebih ke sinonim. Di sini kita lihat relatif dan hampir itu tidak sama, inspirasi dan ilham. Nah, mungkin ini bisa kita tandai dulu. Instruksi dan instruktur itu berbeda. Ini lebih ke instruksi adalah kata kerjanya dan instruktur itu lebih kepada kata bendanya. Lalu remang dan gelap, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau remang itu masih ada cahaya, kalau gelap itu nggak ada cahaya. Intervensi dan sanggahan. Intervensi itu lebih kepada pendekatan ya. Maka jawaban yang benar adalah yang B, inspirasi dan ilham. Itu adalah kata yang sinonim. Selanjutnya, lumrah dan khas. Nah, di sini lumrah dan khas pun merupakan dua padanan kata yang saling berkebalikan maknanya gitu ya, atau antonim. Lumrah adalah hal yang biasa, sedangkan khas adalah hal yang spesifik atau luar biasa gitu, yang tidak lumrah gitu. Di sini ibu anak ini bukan. Luhur dan hina. Nah, ini kita tandai dulu. Kawan dan sahabat ini dia sepadan. Panas dan beku itu tidak berantonim. Tanda dan ciri dia sama atau sinonim. Maka jawabannya yang B. Luhur dan hina. Dia katanya antonim. Next, nomor 9. Kita masuk kepada mengambil kesimpulan ya dari beberapa kalimat. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris
gemar berdiskusi. Jadi katanya adalah semua pandai bahasa Inggris, siswa yang pandai bahasa Inggris gemar berdiskusi, siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Kita lihat jawaban satu persatu. Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Oke, di sini salah ya, karena yang pandai berdebat dan bahasa Inggris itu dia satu kesatuan. Jadi jawaban itu pasti bukan sebagian ya. Oke, kita lihat opsi yang C atau E. Semua siswa pandai berbahasa Inggris, tetapi tidak gemar berdiskusi. Justru yang pandai bahasa Inggris itu pasti gemar berdiskusi, ini salah. Semua siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, ini yang benar. Kenapa? Karena semua siswa itu kan pandai bahasa Inggris. Otomatis dia pandai berdiskusi. Dan implikasinya ketika dia pandai berdiskusi, dia tidak pandai berdebat. Maka jawabannya yang E. Kita lanjut ke nomor 10. Semua obat mengandung vitamin. Oke, obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Ini semua, ini sebagian pahit. Oke, kita ada rumus kalau semua sebagian bisa jadi jawabannya sebagian. Jadi kita coba cek yang A, C, dan D. Kalau tidak ada yang cocok, baru kita cek yang B dan E ya. Oke, kita lihat dulu yang A. Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Salah ya, karena semua obat mengandung vitamin. Yang C, sebagian obat rasanya pahit. Oke, benar. Tetapi mengandung vitamin. Ya, jadi ada sebagian obat yang rasanya pahit dan mengandung vitamin. Oke, ini kita lihat yang D dulu. Sebagian obat tidak pahit dan tidak mengandung. Nah, ini yang salah, tidak mengandung vitamin. Harusnya mengandung vitaminnya. Maka jawabannya yang C. Next, nomor 11. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Oke, di sini semua mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial, ya. Jadi berarti semua sekolah tuh suka bakti sosial. Sebagian sekolah yang mengadakan bakti sosial, sebagian tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Oke, ini ada kemungkinan jawabannya adalah sebagian ya. Jadi kita coba cek jawabannya A, D. Oke, kita cek dulu yang A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Ini bisa jadi benar. Kenapa? Karena tadi ada sebagian sekolah yang mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang mengadakan bakti sosial tidak suka olahraga. Tidak suka kompetisi olahraga. Berarti tadi ada sebagian sekolah yang suka mengikuti kompetisi olahraga. Atau yang D, sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial. Nah, ini salah ya, karena yang mengadakan bakti sosial adalah semuanya gitu. Dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Nah, salah ya, ini salah. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, kita mau cek yang B, C, E, boleh ya. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Ini salah, karena hanya sebagian. Lalu, semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik tetapi tidak suka mengadakan bakti. Ini salah juga, karena yang suka mengadakan pertunjukan musik pasti suka mengadakan bakti sosial. Yang E, semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi. Nah, ini salah ya, karena hanya sebagian yang tidak suka kompetisi. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jadi kalau misalnya sehat, rangkaiannya bagus, tibanya sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpangnya puas ya. Dasar ini puas. Jika penumpangnya puas, maka penumpang bus berkurang. Oke, bus berkurang. Jadi kalau kereta api bagus, maka penumpang busnya berkurang. Ternyata jumlah bus bertambah banyak. Oke. Berarti kesimpulannya, kita lihat yang A.
Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus. Oh, tidak ya, karena kalau misalnya bis bertambah banyak, berarti kan ada yang salah di keretanya, berarti yang A salah. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus. Oke, tetapi awak kereta api sehat. Nah ini karena dan berarti dia satu rangkaian ya, jadi nggak bisa salah satunya aja. Jadi bisa jadi yang B ini salah ya. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dengan awak kereta api yang tidak sehat. Ini juga B dan C itu mirip jawabannya. Penumpang kereta api naik kereta api yang bagus. Oke, ini tadi udah salah ya, kalau yang bagus itu salah. Penumpang kereta api naik kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Lanjut ke nomor 13, di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka disertai tusuk jarum. Jadi kalau misalnya diberi ramuan, ya, maka ditusuk jarum, gitu ya. Oke, kita lihat opsi yang A. Jika tidak dipijat, maka tusuk jarum pasti diberikan. Oke, enggak ya, karena yang diberikan tusuk jarum itu yang diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka pijat refleksi tidak diberikan. Enggak, justru pijat refleksi dan diberi ramuan itu adalah satu paket ya di sini. Refleksi dan ramuan satu paket. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi tidak diberikan. Oke, ini bisa kita simpan dulu karena di satu paket ya. Jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi tidak diberikan. Enggak, karena tadi satu paket gitu ya. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. Oh, sorry. Yang D, jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi. Oh, enggak. Ini tuh sebab akibat ya. Jadi kenapa diberikan tusuk jarum? Karena diberikan pijat refleksi. Jadi nggak bisa tusuk jarumnya aja tanpa pijat refleksi. Jadi ini salah. Jadi alasannya gitu ya. Lalu ini, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. Ini juga salah. Kenapa? Karena kalau pijat refleksi, otomatis harus tusuk jarum. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pun tidak diberikan. Gitu ya, karena tadi ini tuh diberikan saat diberikannya pijat refleksi gitu ya. Oke, seperti itu. Nomor 14. Semua toko menjual tas buatan lokal. Jadi semua menjual tas buatan lokal, sebagian menjual tas impor. Oke, jawabannya, toko yang menjual tas buatan lokal pasti menjual tas impor. Enggak, justru kebalik ya. Jadi di sini karena tas impor hanya sebagian. Toko yang menjual tas impor pasti menjual tas buatan lokal. Betul, karena di mana ada toko yang menjual tas impor, pasti di situ ada tas lokal, karena tas lokal itu ada di semua toko gitu ya. Oke, next, nomor 15. Semua remaja senang berolahraga. Ya, di sini semua olahraga. Semua remaja senang minum kopi. Semua minum kopi. Sebagian orang yang senang minum kopi sulit berkonsentrasi. Nah, sebagian yang minum kopi sulit berkonsentrasi. Oke, kita lihat opsinya. Beberapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Oke, di sini olahraga tidak senang. Berapa remaja yang senang olahraga? Oke, salah ya, karena tadi kalau misalnya olahraganya suka, berarti minum kopinya juga suka gitu. Oke. Beberapa remaja yang senang olahraga tidak senang minum. Enggak, oke, salah ya. Oke, sebagian remaja yang tidak senang olahraga meskipun senang minum kopi. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan pernyataan yang A. Sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Oke, sebagian yang senang olahraga berarti kan dia senang minum kopi. Nah, karena dia senang minum kopi dan ketika minum kopi itu sebagiannya ada yang sulit berkonsentrasi, maka impact-nya adalah sebagian remaja
yang berolahraga sulit berkonsentrasi. Jawabannya yang C. Oke, next, nomor 16. Jika pemasukan pajak berkurang, maka anggaran belanja negara turun. Penurunan anggaran belanja negara menyebabkan pembangunan terhambat, ya. Jadi pajak kurang. Lalu anggaran belanja turun. Oke, anggaran belanja turun, maka pembangunan terhambat. Oke, kita lihat opsinya. Penurunan anggaran belanja tidak menghambat pembangunan. Oke, ini salah ya, jelas-jelas kalau anggaran belanjanya turun di kalimat kedua itu, maka pembangunannya terhambat. Lalu yang B, pembangunan terhambat selalu disebabkan oleh turunnya pemasukan pajak. Selalu disebabkan. Oke, kita tandain dulu ya. Pemasukan pajak yang berkurang menyebabkan. Nah, ini paling tepat, dia menyebabkan, bukan selalu, karena di sini ya belum tentu sebenarnya, tapi ya bisa jadi menyebabkan terhambatnya pembangunan. Maka jawabannya yang C, lebih tepat ya. Atau coba kita baca lagi yang D sama E ya. Pemasukan pajak yang berkurang tidak mempengaruhi pembangunan. Nah, ini salah ya, karena jelas-jelas di soal itu mempengaruhi pembangunan. Pemasukan pajak tidak berkurang, maka terjadi hambatan dalam pembangunan. Nah, ini salah ya, karena kalau tidak berkurang, ya tidak akan terjadi hambatan gitu. Maka jawaban yang tepat, jawaban yang C. Next, nomor 17. Oke, kita udah masuk ke soal menentukan susunan ya. Kita baca dulu soalnya gitu, pertanyaannya, jangan baca dulu teksnya gitu ya untuk soal seperti ini. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Apabila ruang biologi bertukar posisi dengan ruang sosiologi, urutan ruang dari kiri ke kanan adalah, oke kita baca urutannya. Sosiologi terletak persis di sebelah kanan antropologi. Ini A, ini S. Bahasa Inggris terletak persis di sebelah kanan biologi, berarti ini Inggris, ini biology. Ruang Indonesia terletak 3 ruang di sebelah kiri ruang antropologi, berarti ini antropologi ya. 1, 2, ini Indonesia. Ruang bahasa Inggris terletak 2 ruang di sebelah kanan ruang bahasa Indonesia, berarti ini bahasa Inggris, dan diikuti oleh biologi. Ruang kimia paling kanan. Oke, berarti urutannya ini ya. Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia, biologi, bahasa Inggris, antropologi, sosiologi, dan kimia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Next, nomor 18. Apabila kelas bahasa Indonesia bertukar posisi dengan kelas antropologi dan kelas kimia kosong, kelas apakah yang berada di tengah? Kita lihat dulu urutannya. IN, BI, ASK ya. IN, BI, ASK. Bahasa Indonesia bertukar dengan antropologi, berarti di sini A, di sini Indonesia. Kelas kimia kosong, berarti nggak ada kelas kimia. Kelas apakah yang ada di tengah? Oke, berarti, nah ini tengahnya berarti urutan ketiga kan, dan ini tetap bahasa Inggris, dia tidak berubah. Kelas bahasa Indonesia bertukar dengan bahasa Inggris. Kita tulis dulu ya urutan awalnya, IN, BI, ASK ya. IN, BI, ASK. Kelas bahasa Indonesia bertukar dengan bahasa Inggris. Berarti di sini Inggris, di sini Indonesia. Sedangkan kelas biologi bertukar dengan kelas kimia. Ini kimia, ini biologi. Manakah yang benar? Berarti di sini antropologi sosiologi tetap ya. Kelas sosiologi di ujung salah. Kelas bahasa Inggris di ujung salah. Sorry, betul ya, bahasa Inggris itu yang ini ya, di ujung. Oke, benar. Kelas biologi dan antropologi bersebelahan, salah. Antropologi di samping bahasa Inggris, salah. Biologi di antara, biologi nggak di antara, karena biologi di ujung. Ini juga salah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Next. Ini udah beda soal ya. Di sini nomor 20, calon yang memperoleh suara terbanyak katanya. Di sini kita baca dulu pernyataannya. Ada 3 program yang diajukan oleh para calon. Calonnya ABCDE ya. Program peningkatan keterampilan, kita singkat PK, diajukan oleh A, B, dan C.
lalu program olahraga oleh B, C, dan D, lalu program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, dan A. Setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan program. Nih, ini hasil pemungutannya. 60 pekerja memilih program keterampilan pekerja, 45 program olahraga, dan 90 kesejahteraan. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon yang memiliki program yang sama. Jadi ini masing-masing dapat 20 poin, masing-masing dapat 15 poin, masing-masing dapat 30 poin. Oke, calon yang memperoleh suara terbanyak. Oke, kita hitung untuk A. A itu ada di berarti 20 tambah 30, 50. Lalu yang B, 20 tambah 15, 35. Yang C hanya ada di sini 15. Yang D, 15 tambah 30, 45. Maka yang terbanyak adalah yang A. Jawabannya A. Nomor 21, calon yang memperoleh suara tersedikit. Oke, di sini jelas ya, tersedikit adalah yang C. Jawabannya C. Next, nomor 22. Ini sudah beda soal, beda pernyataan terkait buku yang terletak di tingkat pertama. Oke. Tony punya rak tingkat 1 sampai 5 ya. Nah, tingkat 1 teratas, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Tony menyimpan buku di dalam rak. Aturannya, buku matematika tepat di atas buku geografi. Di sini jangan terlalu atas. Matematika di atas geografi. Sedangkan Indonesia di bawah geografi. Ekonomi diletakkan di atas fisika. Ekonomi, fisika. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas matematika, fisika, dan kimia. Berarti di sini ya, di sini fisika, kimia, ekonomi. Buku pelajaran kimia dan biologi terletak saling terpisah sejauh mungkin. Oke, sejauh mungkin berarti harus paling jauh. Berarti B itu harus di paling bawah ya. Oke, maka yang terletak di tingkat 1 adalah tingkat 1 nih teman-teman, berarti ekonomi. Oke, next. Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia. Oke, kita lihat. Yang setingkat dengan buku bahasa Indonesia. Di sini kan ada 5 lapis ya. Ini lapis 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, berarti biology itu pasti karena dia harus paling bawah ya, dan gak mungkin disimpan di rak ke-6, berarti ada di rak ke-5. Berarti yang setingkat dengan bahasa Inggris adalah biologi. Jawabannya yang A. Oke, ini the last number. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan ini membantu kalian untuk terus semangat berjuang dalam menggapai cita-cita kalian menjadi award di LPDP. Sekian, sampai jumpa.